Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. كن شفيعنا يا حبيبنا يوم حشر واجتماعنا. كن شفيعنا يا حبيبنا يوم حشر واجتماعنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الزحام. أما بعد. Segenap ketua DKM Mushola Nurul Iman, berikut para jajaran pengurus Mushola Nurul Iman dan seluruh para bapak-bapak, ibu-ibu, baik bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para bocil-bocil. Ini bocil bayangkan pada ngomong bocil tuh. Mana itu bocahnya itu? Orang lagi terawih kongko lu. Ini waktu bikin namanya berantem nih. Jadi terawih bocah agak diemnya itu. Ntar nih witir jangan pada kongko itu ya, bocil ya. Bocil. Hei bocil. Ntar lu terawih sampai habis jangan ada yang kongko, ikut sembahyang semuanya ya. Oh, sembahyang gua udah kocer juga lu. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita memasuki malam ke-7, betul? Iya, iya benar. Malam ke-7 berarti lebaran tinggal 23 hari lagi. Emang benar. Dan kita semuanya yang penting pada sehat, pada punya duit, pada semangat untuk puasa, semangat untuk tarawih. Itu yang penting ya. Sehat, punya duit, semangat untuk tarawih, semangat untuk puasa, semangat pula untuk bersedekah. Bahwa ganjaran di bulan suci Ramadan ini beda dengan bulan-bulan lain. Bukan lagi 700 kali lipat, tapi 1000 kali lipat ya. 5.000 yang ibu masukin ke kotak amal tuh tadi itu. Kotak amal. Tadi kotak amal jalannya lancar bener itu. Aduh. Apa sekarang modelnya ditransfer kali? Iya ngamalnya transfer, enggak manual kan, sekarang zaman digital. Iya, jadi itu mah tadi kotak amal syarat. Itu jangan-jangan supaya begini, supaya itu duit amal masuk ke banyak, taruhin tuyul. Kotak amal taruhin tuyul, ntar jadi yang kagak mau ngamal duitnya ambil. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa panggilan jiwa, panggilan iman yang membuat kita sampai hari ini semangat untuk puasa, semangat untuk tarawih. Iya apa ya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman, yang mereka diwajibkan berpuasa plus mengikuti sunnah Nabi, sunnah sahabat, yaitu mengerjakan ibadah tarawih. Ini tarawih adalah qiyamul Nabi, qiyamul lail,
ibadah tambahan buat kita umatnya yang segan bangun tahajud di bulan-bulan lain. Jadi diganti dengan taraweh. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau saya udah taraweh ntar kagak tahajud boleh nggak? Nggak apa-apa, yang penting udah taraweh. Jadi ntar nggak usah tahajud. Abis pulang taraweh mancing, lu mancing. Terpulang sahur. Sesungguhnya ini bulan Ramadan, bulan di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala, diberikan ampunan, diberikan segala macam apa yang kita mau. Bahwa orang yang berpuasa doanya mustajab, permintaannya nggak pernah ditolak. Makanya nih minta nih dari mulai malam ini sampai malam ke-30, mustahil kalau sampai lebaran kagak pakai baju baru acan-acan mah. Pasti pakai kan? Ada nggak umatnya Nabi Muhammad pas Idul Fitri pada kebelangsak? Ada nggak? Ada. Yang kagak puasa, yang kagak terawih. Kalau dibilangin sama RT, sama RW kagak mau ngerti. Laki bini pada berantem mulu, ya malaikat pergi. Malaikatnya pergi, yang datang setan. Pas Idul Fitri orang-orang pada gembira, dia pada nangis, laki bini galah anak-anaknya. Ngapa emang apa? Kalau kata Nenore, emang apa mulanya? Apa begini sekali? Jadi orang-orang yang ketika di dunia nggak mau ibadah, itu di dunia aja hidupnya udah keblangsak. Betul kagak Bapak Ibu? Bener Pak, bener. Orang-orang yang ketika di dunia kagak mau ibadah, kagak mau denger omongan ustadz, kagak mau denger omongan kiai. Kalau ustadz ceramah, kiai ceramah, kiai kayak udah tahu aja begitu. Kalau kiai ngomongin neraka, kiai ngomongin sorga, emang kayak pernah ke sono aja, kata dia begitu. Ya gue juga sama, belum pernah ke sono. Kiai, ustadz, ulama, habaib menyampaikan omongan dari omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang udah pernah ngelihat sorga, yang udah pernah ngelihat neraka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi khawatir supaya umatnya jangan sampai ada yang masuk neraka. Ketika datang firman Allah untuk berpuasa, berpuasalah semampumu. Tuh, yang mampu sebulan puasa sebulan, jangan 2 bulan. Tapi bener nih, buat orang-orang yang baru tobat, baru dia kuat puasa 15 hari, kesononya nggak puasa nggak apa-apa, boleh. Yang penting dia catatannya Cina, baru masuk boleh Cina, baru masuk mualaf. Tapi benar Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita yang udah biasa puasa, kalau bisa mah jangan sebulan Ramadan, seumur hidup Ramadan terus. Ya apalagi ustadz jadi banyak job. Waduh, seumur hidup Ramadan terus, bener-bener. Tidak ada bulan yang sehebat keberkahan dituang dari langit ke bumi kecuali hanya bulan suci Pintu langit 24 jam dibuka di bulan Ramadan nih. Benar Pak? Pintu langit dibuka 24 jam, artinya tidak ada satu doa yang ditolak dari umatnya Nabi Muhammad yang dia mau mengharapkan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yakin dengan puasa, dengan tarawih yang kita lakukan sebagai pengabdian kita kepada Allah, sebagai bukti nurutnya kita kepada ajaran Rasulullah dan nasihatnya para ulama. Jadikan itu sebagai wasilah. Ya Allah, berikan saya kemudahan dalam kehidupan, berikan saya rezeki yang berkah serta berlimpah, agar jangan hidup selama-lamanya jadi orang susah. Amin. Begitu minta sama Allah, minta ya. Ya Allah, kagak enak jadi orang susah. Begitu. Kata malaikat, gue juga tahu kagak enak. Nggak ada enak-enaknya jadi orang susah. Nggak enak, pokoknya nggak enak, kagak enak. Apa aja begini ngomongnya. Enak kali itu ya makan hamburger kayak orang kaya. Begitu doang tuh bisanya. Betul nggak? Enak kali ya naik mobil Alphard kayak orang kaya. Enak kali ya beca lagi. Selalu menginginkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mampu, begitu. Makanya begini, kalau kita udah susah di dunia, jangan sampai susah nanti di kuburan, susah lagi nanti di akhirat. Itu manusia kagak tahu diri namanya. Betul kagak? Ini kan semuanya kita kelompok orang-orang susah ini. Betul kagak? Ini kita kelompok orang-orang susah.
Bener kagak? Lah ngaku aja deh nih. Siapa di sini yang paling kaya? Kagak ada. Ya orang buka aja patungan. Buat bayar kiai patungan. Berarti kan susah semua. Kalau ada yang kaya, tenang kisah puangin, gue yang bayar. Tuh, berarti ada orang kaya di sini. Urusan buka sebulan, urusan segala macam, segala imam, segala muadzin, pakaiannya termasuk kain BHS-nya, THR-nya, gue yang nanggung. Tuh, baru ada orang kaya. Betul. Ya, berarti ini susah semua. Tapi susahnya kita dengan bergotong royong, tidak ada satu yang berat kalau diangkat rame-rame jadi ring. Alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang kaya itu bukan hanya dilihat sama orang rame-rame, dia kaya amat ya, mobil ganti-ganti mulu, bukan. Jadi orang kaya itu yang dia mau berbagi walaupun dia sebetulnya masih kurang, itu orang kaya. Betul nggak? Hakikatnya. Jadi kalau tadi saya bilang kita orang miskin semua, emang bener. Sebab semuanya serba dipatung-patung, semuanya serba urunan, semuanya serba gotong royong. Tapi itulah hakikat kekayaan kita. Kalau kita sudah kaya secara pribadi, miliaran duit kita, kalau perlu nih yang terawih tiap malam gocap, kagak muat nih musola nih. Imam sekali ngimamin gope. Wah, berebut jadi imam. Udah berempat jadi imam, berempat sekalian tuh. Ibu kenal nggak ini, Ibu, Bapak, Ibu? Pendiri Masjid Kubah Emas, almarhumah Ibu Hajadian Al-Mahri. Itu emang bener-bener orang kaya yang dermawan. Dia punya masjid di Poris, dia punya masjid di Kembangan. Itu kalau orang yang terawih tiap malam tuh, orang yang terawih 100.000 dibayar. Kagak muat musola masjidnya, kagak muat. Lah bener-bener belum ada orang kaya di Tangerang yang kayak begitu, belum ada. Paling ketahuannya ketangkep sama KPK. Brengsek badah. Pantasnya kalau orang kaya yang kayak begitu di sini ada aja satu nih. Gue terawih kagak kemana-mana, gue di sini terus. Aduh. Bu, kira-kira nih kalau ada orang yang dermawan kayak Ibu Dian Al-Mahri, taruh dah misalnya nggak sampai misalnya setiap malam dikasih duit tuh, dikasih sedekah duit. Malam pertama, malam ke-15 sampai malam terakhir. Seneng gak tuh? Ya tiap jamaah 50.000, mantap kagak tuh? Bocil yang berisik jangan dibagi. Pendekannya bocil, cep diam tuh dia. Sebab diancam kalau berisik aja kagak dibagi di amplop. Seneng gak Bu kira-kira Bu? Seneng gak? Mudah-mudahan tahun depan ada siapa kayak orangnya, ini kayak ini nih Ustaz Saudi nih, amin. Malam pertama nih, sampai malam pertama udah stop malam ke-15 atau malam terakhir pasti nih musola berkah nih. Bilal juga cepat bacanya. Semangat semuanya, insya. Nah, kata Ustaz Saudi nih begini-begini aja rezekinya pada berkah, betul nggak? Ada buka bersama, betul nggak? Ada dipanggil Ustadz untuk tausiah menjelang buka. Kisah puangin udah 2 kali di sini kisah puangin nih. Makanya gue betah di sini nih. Baru nyampe udah dikasih rokok tuh Mas Yanto. Tuh rokok 2 bungkus lagi katanya buat gue juga. Orang kemarin lupa ngasih, gue buru-buru. Alhamdulillahirabbil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ayolah kita sedekah yang mampu 100.000, yang mampu 50.000, yang mampu 25.000, yang mampu gocengan lecek udah kasih dah tuh. Supaya kita dapat keuntungan seperti halnya orang-orang kaya yang pada punya duit, yang dia bersedekah di bulan Ramadan, mereka juga dapat keuntung. Nggak kepengen apa nih? Asal kedengeran santunan, camat santunan. Asal kedengeran santunan, orang modelem santunan. Orang kita mana? Jadi pantas kalau dia lagi yang kaya pantas. Sebab kita kagak mau memulain. Ustaz Saudi ntar tahun depan mulain santunan janda sama duda. Emang apa? Jangan dikira duda kagak keblangsak itu.
Duda, masya Allah, mana anak sih banyak, mana anaknya jauh-jauh. Apalagi bulan puasa begini duda. Mau buka kolak kagak ada biji salak keras. Kalau kagak ada bininya, coba punya bini mah biji salak dimasak sama bini empuk ya. Lah duda mah boro-boro. Akhirnya kata duda, kata kiai, biji salak bulan puasa empuk, ini mana gigi gua pada sakit. Ya duda, duda, bukan biji salak itu duda. Namanya kolak biji sal. Tahun depan ada yang tuh. Ya, santunan janda dan duda. Seorang gocap-gocap kira mah itu duda, masya Allah deh. Apalagi itu duda dicariin pasangannya ya janda yang udah apkir. Udah aprok-aprokin aja udah itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan kita beramal sedekah jariah untuk orang yang buka, untuk orang yang sahur, buat ngasih ustad, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Katakanlah 100.000 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dari 700 kali lipat dikalikan lagi 700. Boleh juga dikatakan 490 juta. Itu duit yang kita dapat pahalanya di bulan ini, ganjarannya di bulan ini dengan beramal nilainya 100.000. Itu segitu tuh dapatnya tuh ya, 497 juta. Gede apa kecil itu duit? Masya Allah. Tinggal ngitung aja dah. Kalau gua ngasih 200, kalau gua ngasih gope dewek, la ilaha illallah, kaya amat gua. Kok duitnya nggak kelihatan? Ntar diteboknya kalau udah mati. Di kuburan lihat tuh ada udah nungguin kebaikan kita. Jadi buat orang-orang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Andai kata dia hidup susah di dunia tapi dia taat ibadah, dia nggak bakal susah nanti di kuburan. Amin. Sebaliknya, andai kata dia di alam dunia dikasih kekayaan, dikasih kehidupan yang enak, yang nyaman dengan harta yang ada pada dirinya, kemudian dia bersedekah, itu pun akan menjadikan dia orang yang bahagia berkali-kali di dunia, di alam kubur, sampai nanti di akhir. Kira-kira jadi orang mukmin macam kita untung apa rugi? Untung apa rugi? Susahnya kita untung, kayanya kita lebih Alhamdulillahirabbil. Nah, itu saja Bapak Ibu saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta keberkahan di bulan Ramadan, baca doa sapu jagat bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.